Nah, kebetulan di sini ada Mbah Mul yang kita kenal dengan Kilanang Bojor. Mungkin dengan pengalamannya beliau, yang kebetulan juga beliau ini sebagai penggemar sepeda tua. Dan di samping Mbah Mul yang itu ada Mas Bro Lucky. Kok Kilanang Bojor? Ya mungkin dari pengalaman teman Anda atau mungkin apa Anda sendiri. Sepeda ontel itu atau sepeda tua lebih tepatnya itu kan ada yang berusia puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Itu dari pemilik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kan pasti berpindah-pindah tangan dan Beda sebagainya. cerita, beda peristiwa ya. Beda cerita, peristiwa dan sebagainya. Nah, dari sepeda itu kan sudah lama dipakai tuh oleh pemilik pertamanya, entah siapa kita belum kedetek, karena mungkin kita yang lahir di era 60-an ke atas dan sepeda itu diproduksi sebelum tahun kita lahir, pastinya menyisakan energi daripada pemiliknya. Apakah ada erat kaitannya itu Mbah, sisa-sisa daripada energi yang tersisa kemudian itu tersalur dari beberapa aktivitas keseharian kita dengan efeknya begitu maksudnya. Jadi sebenarnya bukan hanya di sepeda ontel saja ya. Oh Jadi iya. bisa menimpa apapun, artinya benda apapun, misal sepeda. Mungkin pemilik pertama dalam penggunaannya atau dalam kehidupannya satu ruangan, satu atap. Iya. Dengan peristiwa-peristiwa itu, misal ada peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan, ya kita misal bertengkar dengan istri, atau mungkin ada masalah lain, kadang kita mau cari apa, refreshing lah, kita naik sepeda. Nah, sepeda itu sebagai benda mati dan kita sebagai benda hidup, itu kan kita memiliki pikiran yang lebih ruwet. Iya. Kita naik sepeda, secara langsung pikiran kita atau energi kita yang lagi ruwet, lagi negatif itu nempel. Nempel. Oh begitu. Iya, secara metafisika ya, meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak berarti. Meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak berarti bahasanya. Entah itu positif atau negatif. Tulisan berbentuk energi atau kalau sekarang berbentuk digital. Karena halus ya. Iya. Jadi misal sama istrinya ruwet terus, atau mungkin sepeda itu buat nyolong. Waduh iya. Buat begal atau buat berbuat yang hal yang tidak baik ya. Itu begitu sepeda itu dimiliki oleh orang lain, misal dibeli oleh si A atau si B, itu jejak itu tetap ada karena sepeda itu langsung terlibat dalam peristiwa. Jadi misal dibeli oleh Anda kan, ya misalkan itu Anda secara tidak langsung umpama dipakai, oh saya setelah beli sepeda ini kok istri sering ngomel-ngomel dulu ya, masalah apa, ngomel masalah apa, hawanya panas itu berarti ada ribut. Sisa-sisa energi masih tersisa. Begitu juga kalau kita dengar-dengar yang dulu-dulu, orang zaman dulu. Iya. Kok ora cocok nganggo keris kiye, hawane panas. Lah keris kiye mien nggo mateni wong. Karena buat membunuh orang. Jadi kita pelihara, kita nggak tahu kok seperti pedang ini kok anak-anak gampang marah. Berarti istilahnya kita memiliki sesuatu barang-barang bekas, barang tua ini riskan sekali ya? Iya, riskan sekali. Karena kita nggak tahu. Untuk menjaga dari hal-hal yang negatif ini, kita perlu sekali mengetahui latar belakangnya ya? Itu penting. Dimiliki oleh siapa? Pada saat itu bagaimana? Iya, ada historisnya lah. Ya. Karena yang diperbuat atau si pemakai yang dulu ini secara tidak langsung itu meninggalkan jejak energi. Energinya akan meninggalkan dan berpengaruh pada saat sekarang. Iya. Kembali lagi bahwa mempengaruhi. Ini kan bersifat kekal. Nah, Jadi pentingnya sekali kita mengetahui sejarah
dari barang-barang tua, barang-barang bekas yang Iya. kita miliki ini tahu sejarah. Iya, supaya kalau kita tahu, setidaknya kita bisa menghindari, Mas. Ya, kita menghindari energi negatif, energi pemilik sebelumnya, itu, supaya tidak mengkontaminasi diri kita. Nah, solusinya bagaimana, Mbak? Solusinya kan kebanyakan kita, umpama kita tadi lah, hawanya sering marah, naik sepeda, nggak apa-apa, delengar setitik, nabrak wong, nyerempet bocah, sing dong nyerempet pit biasa, ndak takkan luka parahan apa. Ya mungkin analoginya seperti itu, prakteknya kita buang aja, kita jual. Itu juga bentuk benturan, bentuk gesekan dengan hati kita, hobi kita, itu bentuk gesekan. Jadi Buang. masalah ini Itu aja. barangnya antik. Itu dia, kebanyakan kan mau dijual saya nggak dijual, Ribet. Iya. Sedangkan mencarinya itu Susah. terutama barang-barang yang sudah berusia tua. Ya minimal kan kita sudah pernah memiliki. Minimal kita sudah pernah memiliki. Iya, iya. Wah, Selain sebuah dilematis ini ya. dilematis betul bagi penggemar sepeda ontel ini. Wah, nyesel memang ketemu membaca. Itu bukan sepeda aja, Mas. Iya. Apapun kata orang-orang dulu yang suka klenik-klenik. Oh, ini cincin nggak cocok untuk situ. Ya, saya pakai cincinnya. Jenengan gawe tukaran, Pak ya. Ini mungkin ada jejak, rekam jejak yang kurang Baik dari Energi pemilik yang sebelumnya. Bagaimana supaya nggak menimpa kita? Kita singkirkan. Nah, cara mengetahuinya nih, Mbak. Kadang kan kalau penggemar sepeda tua mungkin hanya seminggu sekali di Iya. goes, bahkan hanya sebulan sekali. Karena satu orang kadang bisa memiliki 4 sampai 5 sepeda. Itu cara merasakannya bagaimana itu, Mbak? Kalau nggak dipakai begitu. Apa yang terjadi di lingkungan keluarga kita, kita rasakan. Kalau mempunyai 4 atau 3, perasaannya kita nyaman mana kalau pakai yang ini. Kalau ini kok nggak pernah apa-apa. Baru nyampe sono gembes, udah ditambah lagi sono gembes, ganti ban baru gembes juga. Karena kita nggak cocok gitu. Harus singkirkan, jual murah kalau bisa. Biar cepat laku. Iya, cepat laku kan. Iya, iya, iya. Kalau di dunia marketing kalau menurut gue kan jual murah, Iya, pulang modal nggak apa-apa, balik modal ya syukur. Penting nggak rugi. Ada untungnya ya. Iya, minimal kita kan lebih protek pada diri kita daripada umpama sepeda atau mungkin barang-barang yang lain. Menjaga keamanan diri sendiri ya. Berarti mungkin kalau kita bangun sepeda sendiri, campur sari lah istilahnya. Iya, gaduh-gaduh lah. Itu membentuk karakter sendiri atau gimana ya? Itu lain. Karena dalam kita merakit, itu kan kita ada rasa, Mas. Itu yang menjadikan karakter sepeda itu terbangun oleh rasa kita. Ada karakter baru. Iya, karakter baru, rasa kita. Kalau yang build up itu kan full semua. Komplit. Iya. Beruntung lah ya. Berarti secara energi yang kita harapkan ini lebih bagus dari yang kita bangun sendiri. Iya, Istilahnya bagus yang bangun kita dapat sendiri. bahan, kemudian kita juga Valuenya juga lebih bagus. kalau menurut Bro Lucky gimana nih? Ada pengalaman mungkin teman atau yang lain berhubungan dengan yang tadi kita bicarakan. Kalau dari saya pribadi, kebetulan saya kan koleksi, tapi juga didol. Itu bahasa gaulnya. Ada beberapa sepeda yang berusia puluhan, bahkan ratusan tahun. Apalagi sudah berganti-ganti pemilik. Pada umumnya sepeda-sepeda yang saya dapat itu ada beberapa lah yang langsung dari Eropa. Mungkin di sana cara berantemnya beda kali, Mbak. Beda Ya? mungkin. Dia pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Nah, kadang ini sebenarnya berita nggak bagus juga nih bagi penggemar sepeda ondel. Apalagi yang sudah sangat seneng-senengnya dengan Itu kan dari sudut metafisika. sudut metafisika Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Kayak contoh seri 10 dan seri 11. Nah, itu kan Pada umumnya itu orang kita
orang Indonesia pada umumnya meyakini kalau seri 10 dan 11 itu adalah sepeda-sepeda terbaik pada keyakinan pemiliknya. Padahal sepeda itu ya memang pada tahun-tahun itu orang ekonominya pas lagi bagus sehingga bisa membeli seri-seri itu dan menjadi seperti Maskot ya. Maskot. Iya. Sebagai simbol. Berarti seri 10 itu pada zamannya lagi ekonominya terbaik. Bagus, ya, ekonomi mulai bertumbuh ya. Menurut informasi atau beberapa literasi yang saya dapat seperti itu, bahwa bisa jadi orang yang memiliki Gazelle seri 10 ini bisa ada energi positif dong. bisa jadi Iya, terbangun secara otomatis Mas. Iya. dari pemilik awalnya. Iya, dari cerita-cerita atau histori-histori sejarah yang dia bisa baca dan dia dengar di masyarakat. Dia semakin tahu sejarah literasi dari sepeda yang kita miliki ini, semakin membangun kita bisa ada opsi-opsi. Gitu. Nah, iya. Apakah ini juga berlaku untuk benda-benda yang lain? Ya, tidak hanya sepeda semuanya. Misalnya kita membeli istilah jam tangan lah Mas ya. Iya, Jam tangan tua merek umpama Titus lah ya. Kalau jam tangan Titus lah seri sekian misal. Itu pada zamannya itu hanya dipakai oleh kalangan-kalangan ningrat. Ya kan? Kalangan-kalangan keraton yang kedudukannya Ekonominya sudah mapan tinggi. lah. Itu hanya dipakai orang-orang tertentu. Apabila kita memiliki itu kita ada rasa bangga. Itu ada sugesti yang tertanam. Oh ini dulu sejarahnya memang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Kalangan biasa Seiko 5 misalnya. Iya. Gitu kan. Kalau Titus seri sekian. Biasanya punya orang Iya. ningrat. Begitu juga dengan sepeda. Seri 10-11 memang pada zamannya ya hanya dimiliki oleh orang-orang dengan strata ekonomi yang cukup baik ya. Cukup baik. Kalaupun orang-orang biasa pengen itu dengan pengorbanan yang luar biasa Mas. Jual sepeda, jual sawah, jual kebo. Buat beli sepeda. Nah, buat beli sepeda itu artinya Memaksakan diri akhirnya ya. artinya ada pengorbanan yang sebanding untuk mendapatkan apa barang yang nilainya itu valuenya bagus, Iya, iya. stratanya bagus. Nggak mungkin kita barang jelek kita membelinya dengan menjual sawah 2 hektar misalnya. Nggak sebanding kan? ya, nggak mungkin. sebanding. Itu berarti ada value yang bagus, ada historis sejarah yang bagus, rekam jejaknya bagus. Berarti bukan sekedar mitos belaka ya. Iya. Merek sepeda ini juga menentukan status sosial. Status sosial. Dan status sosial ini tentunya sudah rekam jejak dari dahulu. Dari dahulu. Untuk mendapatkan rekam jejak yang terdahulu yang secara status ini stratanya lebih tinggi, untuk sekarang juga ditebus dengan Harga yang tinggi, Harga yang Mas. luar biasa. Dengan pengorbanan yang luar biasa. untuk mendapatkan itu ya. Iya, perjuangan yang luar biasa. Berarti gini, misalnya ada sepeda merek-merek yang ya umum lah istilahnya di kalangan masyarakat marginal. Sepeda rakyat lah ya. Untuk bisa menaikkan status sepeda itu, berarti mesti harus dibangun ulang untuk menunjukkan bahwa sepeda ini bisa dinaikkan statusnya. Misalnya sepeda umum lah, Iya. yang biasa buat ngarit, Iya, apa, untuk bisa menaikkan ini mesti di custom gitu. Iya. Dicat ulang atau ditempeli onderdil yang harga. Tapi nilainya tetap tidak sebagus yang mempunyai sejarah yang Iya, iya. Rekam jejak. rekam Rekam jejak. jejak. Iya. Ya mungkin seperti Kongres begitu Mbah ya. Iya. Jadi di Belanda Kongres dikenal sebagai sepeda orang-orang kerajaan. Iya, elit, Kongres Sehingga harganya juga di negaranya sendiri mahal. mahal. Tapi begitu datang ke Indonesia, orang pada umumnya tidak mengetahui kalau Kongres itu mahal. Hanya beberapa kalangan tertentu. Jadi Bang Luki ini masalah merek itu antara Kongres, Simplex, Gazelle atau yang lain-lain. lah. Burgers. Ini Hmm. apakah memang yang terbaiknya pada masanya itu apa itu? Sebenarnya kalau soal merek dan sebagainya, semuanya saya rasa produksi pabrikan di Belanda itu bagus.
Hanya saja di Indonesia ini, terutama soal marketing kan dari dulu Gazelle memang Rajai. merajai Ya, pada karena waktu itu. memang yang menjajah kita juga Belanda. Belanda. Nggak mungkin orang Belanda ngambil sepeda dari Inggris. Kan? Inggris. Nggak mungkin. Dan strata sepeda juga ditentukan betul itu tadi dari negara jajahan mana. Contoh di Malaysia, kayak merek Rally, Hammer mungkin di negara Malaysia Wah, luar biasa. Kayak seperti Vongers contohnya. Dulu seorang gubernur jenderal di Jawa Tengah itu sebagai kendaraan dinasnya itu mendapatkan Vongers seperti cerita yang sudah saya dapat. Kayak di Jawa Timur pernah ada yang punya Vongers itu ketika ditelusuri rekam jejaknya ternyata itu adalah bekas Vongers daripada sepeda pesanan gubernur jenderal yang ada di Jawa Timur. Pada waktu itu yang menemukan data itu adalah Mas Wiwit Vongers Wuluan yang kebetulan studi di Belanda. Ditanyakan langsung kepada si empunya Vongers itu yang punya literasi dari Vongers. Karena dari Vongers sendiri setiap keluar sepeda penomoran angka seri berapa, ini keluar di lewat dealer mana, yang pesan siapa itu semua lengkap dengan literasi, tercatat rapi. Dokumennya bagus. Dokumennya bagus.